Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Mulyadi dengan NIM 2403078. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengeksternal data Excel ke Access. Berikut tata caranya. Yang pertama itu kita membuat tabel di Excel. Setelah kita membuat tabel di Excel, kita pergi ke Access, lalu kita klik tambah data, from file, kita pilih Excel, terus kita pilih file yang kita ingin tambahkan. Setelah itu setelah berhasil kita tekan back, terus kita next, lalu kita klik finish. Setelah berhasil kita klik save info, dia akan otomatis muncul di dalam tabel. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Kilagedani dengan NIM 2403055. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menambahkan tabel query dan menggunakan tabel query. Langsung saja kita klik Creator. Nah, selanjutnya kita klik Query Design. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan, yaitu ada identitas pasien, tabel diagnosa, tabel dokter, tabel poli, dan tabel tindakan. Di sini saya memilih identitas pasien. Kita add, lalu kita close. Nah, di sini akan muncul identitas pasien. Untuk menambahkan itu kita klik fill. Nah, di sini kita pilih identitas pasien atau singkatan ID. Nah, selanjutnya itu kita klik nomor rekam medis. Selanjutnya nama pasien. Nah, setelah itu kita dulu run. Nah, di sini akan muncul identitas pasien seperti tadi yang kita input, yaitu ID, nomor rekam medis, dan nama pasien. Namun untuk kita mau menyimpan, kita save dulu, klik dengan identitas pasien. Nah, ada juga untuk menambahkan, kita klik design view. Di sini akan kembali seperti tadi dan kita akan menginputnya untuk alamat, lalu tanggal lahir, dan yang terakhir itu nomor HP. Nah, setelah terinput semua, kita run kembali. Di sini akan muncul juga seperti sebelumnya, namun akan muncul lagi alamat, tanggal lahir, dan nomor HP. Kurang dan lebihnya itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Suci Harlianingsi dengan NIM 2403064. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu cara menghubungkan semua tabel dalam satu relasi. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Kita klik di bagian database tool, lalu relationship. Nah, muncul tabel seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk di identitas pasien, lalu klik design view. Nah, di sini kita bisa mengedit nomor RM, nama pasien, alamat, tanggal lahir, dan nomor HP. Seperti yang ada di layar. Next. Di sini kita bisa menyeleksi data-data tersebut. Lalu next. Nah, ini kita bisa mengisi nama-nama di situ. Finish.
Nah, ini tabel dari nama-nama tadi yang sudah diinput di dalam aplikasi. Nah, jika ada kode ICD dan nama diagnosa juga dimasukkan lalu diedit agar muncul tabel nanti di akhir. Next. Oke. Isi seperti cara-cara sebelumnya. Setelah itu klik ini. Next. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari semua yang sudah kita input tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nun Sabila dengan NIM dompet 3088 yang akan menjelaskan cara pengisian nomor rekam medis. Nah, yang pertama-tama di sini kita masuk ke relationship, kemudian kita masuk ke all relationship, kita klik. Nah, kemudian di sini ada identitas pasien 1, kemudian kita klik ID pasien lalu open. Kemudian di sini ada nomor rekam medis yang akan kita isi secara berurutan. Contohnya P0004, kemudian di bawahnya 0005, kemudian dengan 0006, kemudian 0007, kemudian 0008, kemudian 0009 hingga 00010. Nah, di sini setelah kita lanjutkan, kita isi sampai keseluruhan. Nah, setelah kita mengisi semuanya, maka muncul nomor rekam medis yang sudah kita input. Setelah input nomor HP, kita lanjut untuk menginput tanggal lahir serta umur. Kita mengklik, lalu muncullah tampilan Zoom. Kita ketik umur (2) year balas kurung date balas kurung lagi year lagi, lalu balas kurung tanggal lahir balas kurung, lalu kita klik OK. Lalu ada beberapa yang telah terinput terkait umur pasien. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Alamsyah dengan NIM 2403079. Di sini saya akan menyimpulkan dari praktik yang telah dilakukan oleh teman kelompok saya sebelumnya bahwa Microsoft Access merupakan aplikasi basis data yang dapat digunakan untuk mengelola data secara terstruktur dan efisien. Melalui Access, pengguna dapat membuat tabel, mengatur hubungan antar data, menyusun query, serta menyimpan informasi dalam satu sistem yang terintegrasi. Proses penginputan data dilakukan dengan memasukkan data ke dalam tabel yang telah dirancang sesuai kebutuhan. Setiap data harus diisi dengan teliti sesuai dengan format yang telah ditentukan agar menghasilkan informasi yang akurat dan mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data. Selain itu, penggunaan query dapat membantu menampilkan data, mencari data, dan mengelola data dengan lebih jelas sesuai kebutuhan pengguna. Dengan memahami langkah-langkah penggunaan Microsoft Access dan teknik penginputan data yang benar, pengguna dapat meningkatkan efektivitas pengolahan data serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, penggunaan Microsoft Access menjadi salah satu keterampilan penting dalam pengelolaan basis data di berbagai bidang pekerjaan maupun pendidikan.
Mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.